Air udah dipasang ya. Assalamualaikum Bang Sincan. Alhamdulillah hari ini air udah dipasang ya Bang. Terus ke dalam langsung ke dalam kamar mandi. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku punya air. Makasih banyak ya Allah. Masalah air itu bersihkan ya. Makasih udah membantu. Ada. Tuh. Oh, alhamdulillah. Ini selang buat ngambil wudhunya, jadi nggak usah kayak dulu kan pakai gayung tuang-tuang, langsung pakai selang ngocor. Oke. Nah, bisa menyalurkan sumber air buat Ya. Jadi sekarang udah bisa wudhu di rumah lah ya? Udah Bisa wudhu di nggak rumah. perlu keluar uang lagi. Hah? Dulu wudhunya di mana? Dulu wudhunya di sini juga. Tapi airnya nggak keluar, gimana? Airnya Beli. ada, cuman saya beli air pikulan yang sehari itu 30.000. Oh, harus beli air. Jadi airnya harus dipindahin ke bak gede, kita ngambil pakai gayung karena kan Islam itu memudahkan. Jadi jangan dianggap sulit, jadi pakai gayung kiri kanan gitu. Oh, gitu. Berarti sekarang udah aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Yang saya cuma bisa ngucapin terima kasih banyak atas semua bantuannya buat para donatur, dermawan, karena kalian semua, kebaikan kalian semua, akhirnya saya bisa punya air lagi di rumah. Semoga amal kebaikannya dibalas sama Allah berlipat ganda. Saya cuma bisa bilang terima kasih seperti itu aja. Amin ya Allah rabbal alamin. Coba ngomong ke mama. Untuk mama, ayo mah kita masuk Islam mah. Karena Islam itu indah baik mah. Karena hanya orang-orang Islam yang bisa masuk surga. Hanya orang-orang Islam yang nanti bisa ketemu lagi di padang mahsyar mah. Entah nggak mau mama begini terus. Entah nggak mau di saat nanti kita nggak akan ketemu lagi mah. Entah udah cukup kehilangan papi.
Kita nggak mau kehilangan mami lagi, Ma. Ayo kita sama-sama masuk Islam. Kita belajar sama-sama. Itu pesan kita buat mama. Tinggalin dunia. Karena dunia cuma sementara. Akhiratnya selamanya. Mama harap mama lihat entah sesusah apapun tak di sini. Nggak ada laki, ditinggalin laki dalam keadaan Islam sama anak-anak. Tapi entah tetap di Islam. Karena apa? Karena cuma Islam, orang Islam yang bisa masuk ke surga mah, bukan neraka. Walaupun kita nanti di neraka itu kita akan dicuci, tapi ujung-ujungnya kita akan masuk surga semuanya mah. Mama harap, mama ikut entah, tinggalin itu semua dunia mah. Mama udah tua, ayo kita sama-sama mah. Nah, itu ya teman-teman ya, pesan beliau kepada kita. Karena ibaratnya ada cuma Islam yang bisa masuk surga. Kenapa? Seperti yang tadi kita bilang. Tuhan yang Maha Kuat tadi. Agama mana yang kira-kira memikirkan Tuhan ini sedetail apapun tanpa satu titik kelemahan? Cuma Islam. Ya, sedangkan agama lain ada Tuhan masuk ke dalam patung, ada ini dan itu dan semuanya. Dikonsepsikan daripada akal manusia dan itu. Karena seperti saya bilang tadi, layaknya seorang ibu Anda, ada 8 orang, 1 orang mengatakan Anda baik, 8 orang mengatakan Anda buruk, tetap ibu Anda akan berbaik hati kepada yang tahu tentang siapa dirinya. Sama juga seperti Allah. Sekarang hebatnya di Islam, yang tadinya terpisah di dunia, nanti akhirat akan bertemu lagi. Ke surga bareng, Bisa kumpul lagi. kumpul lagi. Tinggal di rumah yang bagus, yang bareng-bareng sama mamanya. Nah, Daman, kasih tahu Sinta doa apa yang terbaik buat Sinta untuk mamahnya. Agar mamahnya itu bisa mendapatkan hidayah, walaupun hidayah itu dari Allah. Kalau kita mau yang dilarang kita meminta ampunan, yang dianjurkan kita meminta hidayah. Ya, paham seperti apa doanya Daman yang terbaik? Karena gini, kalau ajarin bahasa Arab panjang. Bahasa Bahasa Indonesia kan tinggal berdoa, ya Allah. Nanti aku tuliskan, ya muahwilal ahwal hawil halana ila sanil ahwal, itu maksudnya wahai yang membolak-balikkan hati. Maka balikkanlah hatinya ibuku kepada hal yang lebih baik, itu dalam menyembahmu. Udah, sekarang gini ya. Penikmat channel Opsi TV, jangan lupa subscribe dan share, like sebanyak mungkin untuk menguatkan syiar agama Islam. Allahu Akbar. Makasih. Sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Tertariknya ya semuanya, mulai dari dengar azan, terus dengar ceramah, dengar kajian, itu berbeda sama dalam agama saya juga beda. Terus saya waktu SMP juga belajar Kristen juga 3 tahun. Belajar Kristen. Tapi kenapa nggak tertarik? Dengan apa kan tuh? capek di Islam. Di Islam tuh sholatnya 5 waktu sehari, capek. Maksudnya jadi berat gitu, capek gitu. Berat. Kenapa nih? Kristen kan enak, ibadah minggu doang. Terus Iya. sampai sana tuh nyanyi-nyanyi kita. Ya benar, cuman apa ya namanya ya, kurang ini juga di Kristen itu, kurang apa ya namanya ya, kurang di hati itu kurang ngena. Maksudnya kita kan berdoa itu meminta sama Allah, kok di sini cuman tawa-tawa happy-happy. Mereka meminta juga loh. Iya Mereka toh. meminta dalam nama Bapa yang Bapak Nah, saya bingungin anaknya. Bapak itu siapa, Roh Kudus itu siapa, yang bikin saya bingung itu mereka itu siapa. Kan Ya kalau kan, dia Bapak. Ah. Ini. Tapi Bapak saya apa? kemakan. Bapak yang tadi ya. Tuhan yang nggak bisa dijamah, karena dalam perjanjian lama kan dikatakan ya, siapapun yang melihat Bapak bakal binasa. Jadi karena takut manusia binasa, diutus anaknya satu ya dalam berbentuk kita. Ya kan? Dengan darah-darah dia itu dapat menghapus dosa kita karena kasih sayangnya, biar bisa berkenalan dengan kita. Nah, itu kan lebih baik gitu, lebih keren lagi itu kan? Udah cocok dia jadi penginjil. Memang penginjil ya Oh, dia sebenarnya. penginjil sebenarnya. Guys, jadi Ngamal diri misionaris. Oh iya. Iya. Nah, Ini itu ada gimana? definisi C6 kan? Ya, Kau lihat enggak. Nggak pernah lihat gue C6. Oh, berarti ini Pas C6. aja yang saya iniin dalam agama saya kan ada patung, dewa-dewa. Masuk sana patung juga gitu. Iya, patung juga. Berarti nggak nyari benar nuansa dong. baru. Oh. Karena setahu saya kan patung itu kosong.
Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dihancurin pun masih bisa Kosong. dibilang. Terus kalau misalkan kata mereka ada si A, ada si B, ada si C, itu berarti bukan mereka tapi setan yang Nah, mengisi gitu maksud saya. oke, berarti nuansa baru tiba-tiba di Islam. Itu di Hmm, Islam nggak ada patung-patungnya. hmm. Begitu kakak misalnya sholat di depannya ada kulkas, berarti kakak lagi nyembah kulkas itu nggak? Enggak dong, ada ke sono kan? Bukan ke kulkas ke Enggak, sono maksudnya dong. tergantung Kiblatnya kan kan ke gini. sana. Kan ada manusia ya. Ah, Manusia ini yang selain agama Islam ya terstigma, atau stigma itu kayak bukan terdoktrin apa ya? Akalnya itu terafirmasi, hmm. apapun yang disujudin itu Tuhan. Karena ya contohnya Ya. kakak dulu udah sujud ke depan patung itu, berarti itu sembahan kakak. Hmm. Sujud apa namanya itu orang Hindu ke patung, Hmm. patung juga itu sembahan mereka. Hmm. Orang Islam ketika sujud juga diklaim sama agama sebelah. Nah, diklaim bahwa sujud itu kepada apa yang disujudin. Misalnya sujudnya depan kulkas, berarti Jadi kulkas, kulkas. bukan. Makanya dikatakan Islam itu nyembah Ka'bah. Padahal kita Hmm. nggak nyembah Ka'bah kan? Itu Kiblatnya di sana. Nah, kiblat itu satu arah. Hmm. Itu yang kita bilang. Nah, sekarang kakak bilang gini. Akhirnya kakak menemukan Islam itu di apa namanya itu ini yang paling cocok buat kakak. Hmm. Sekarang tadi kan udah cerita panjang enggak terlalu panjang ya tentang suami yang udah lahir Islam. Ya. Ternyata berperilaku buruk. Kenapa kakak masih Justru mas kenapa masih di Islam? Gitu. seharusnya udah ditampilkan ini ya mediasi daripada Islam yang modelan kayak gini. Nah, gimana tuh? Iya, dan ibunya, keluarganya itu masih bisa nerima dia loh. Ibunya siapa? Ibunya ini, dia kan Ibunya dia masih beliau punya atau keluarga. Dia masih punya keluarga yang beda agama. Oh, Nah, iya, di gimana tuh, Kak? kenapa nggak balik aja ke ibunya enak-enak Ya ya? benar. Malah tinggal di sini Daman. Oh, maaf nih Daman ya. Gini, berarti kita bilang nih Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, ini kita sampingkan dulu Allah dan semuanya. Nah, sedang memainkan satu drama tuh. Drama apa? Di mana kakak memilih Islam? Dihadirkan satu orang Islam yang jahat. Oke? Setelah itu ternyata di agama kakak yang dulu justru masih bisa menerima kakak. Kenapa masih teguhnya di Islam? Kenapa nggak balik aja? Hidup jadi lebih enak ya kan? Karena ada yang sayang. Alasannya, alasannya satu yang udah saya kerjain, kalau saya balik lagi satu sia-sia. Kedua, saya jatuhnya murtad. Kalau orang udah murtad berarti dia nggak bisa masuk, jangankan masuk surga, cium surga aja nggak akan. Jadi karena udah istilah tuh dengan segala masalah saya, keluarga saya, suami pun kayak begini, dengan rumah seperti ini pun saya tetap pilih Islam. Itu maksudnya kan. Berarti ibaratnya mau apapun keindahan dunia yang ditampilkan, kalau itu harus meninggalkan Islam, kakak nggak mau. Ya. Mending seperti ini, yang penting saya mati dalam keadaan Islam. Ya. Wah. Daman, ini bisa keren banget ngaji aja di mana? Tanya Daman. Ngaji ini mana? Belajarnya di mana? Belajar di mana? Di itu Pangsingkan, ada Oh, Matea. Di mana? Di mana? Woi guys. Kita selaku misionaris, dia ternyata udah didoktrin. Dia udah didoktrin guys. Nah, ini baru bagus. Tapi seru, ngaji di rumah dia seru. Oh, ngaji sama. Seru. Maksudnya ustadznya satu nggak serius. Ada bercandanya, maksudnya bukan arti bercanda tuh bercanda yang gimana gitu. Nggak kaku. Jadi Enggak kaku. karena kan otak mualaf itu kan kebanyakan udah berat-berat. Ditambah misalkan kajiannya berat, akhirnya nggak masuk otak dong. Nah tapi ini diselingi dengan canda, jadi kita nggak terlalu ketar-ketir gitu. Tapi tenang, kalau kata Allah ya memang itu takdir. Kata Allah, kata Rasulullah itu ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul lil kafir. Dan ini adalah surga bagi mereka. Kenapa kakak harus seperti ini? Karena ini apa itu penjaranya kakak. Kemudian penjara artinya tempat kakak akan diuji. Artinya diuji. Buktinya apa yang kakak diuji hari ini? Semuanya. Suami yang lahir dari Islam, tapi justru kok kayak gini orang Islam, kan gitu. Ya. Terus ada keluarga yang mesti menerima. Wah, kalau kita secara ini ya, secara pandangan kita, wah di sana justru lebih baik, padahal mereka non Muslim.
Nah, tapi kakak masih menubuhkan diri kepada Islam. Berarti kakak udah tahu kebenaran Islam yang sebenarnya. Udah, Sehingga nggak mungkin aku akan meninggalkan ini gitu. udah. Kalau bisa keluarga juga masuk Islam. Cuman karena mereka apa ya namanya ya udah agak kolot, jadi agak susah. Jadi kalau misalkan saya sisipin, ayolah masuk Islam, gini 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 gini. Oke, satu pesan. Enggak, keluarga di mana? Hah? Keluarga di mana memang? Di Lebak Banten. Oh, asli Lebak ya? Iya, Rangkas Bitung. Orang Kas Bitung. Hmm. Jadi ayah ibu di sana. Papa udah nggak ada, tinggal mama. Berapa saudara? 3. Saya anak bontot. Itu anak bontot. Oh, Hmm. kakak artinya. Kakak masih muda. Kakak Buddha Hmm. udah nikah juga lah di sana ya. Di Rangkas Bitung. Iya. Enggak, yang mau saya bilang apa namanya tuh, kakak percaya agama itu mengajarkan keburukan apa enggak? Ya, Setiap agama manapun. di setiap agama manapun setahu saya mah nggak ada yang ngajarin keburukan. Semua Pasti tuh ngajarin. satu, tujuannya sama, Ngajarin, Tuhan udah ujung-ujungnya. pasti ngajarin kebaikan. Baik kan? Enggak ada yang ngajarin Nggak keburukan. ada. Oke. Ketika ada orang Islam Hmm. lahir seperti itu, dia berlaku jahat. Yang salah Islamnya apa dia? Ya orangnya lah, bukan Islamnya lah. Itu satu. Sekarang kita balik. Nah, Misalnya di Kristenan ada pendeta. nah, Kerjaan pendeta tuh nggak bakal menyolong. hmm. Yang salah Kristen apa pendeta? Pendetanya. Pendetanya yang Hmm. salah. Baik itu Buddha, ada Bante berlaku jahat. Nah, Ketika Bante itu berlaku jahat, misalnya dia kayak bilang tadi nyolong helm, hmm. misalnya kan. Yang salah Bantenya, Budanya, yang salah si Bantenya atau agama Budanya. Pantainya. Bante. Berarti di sini Segala kita sesuatu bisa tuh, bilang, segala sesuatu itu sebenarnya agama itu nggak mengajarkan kejahatan, keburukan dan lain-lain. Kan di dalam semua agama kan ada dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang meminum minuman keras, dilarang apalagi pokoknya banyak tuh. Di agama Buddha juga ada. Di agama Buddha juga ada, semua larangan seperti itu ada. Cuman bagaimana si agama itu jadi jadi jalan untuk kekerasan, sebenarnya balik lagi ke orangnya. Orangnya itu mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Tapi orang melihatnya itu karena dia Islam, dia membunuh, dia begini begitu, pikiran kita udah jahatnya karena agamanya nah, buruk. itu dia. Itu sebenarnya stigma yang salah kan. Ah, Sama seperti tadi, kalau kita mau stigma yang salah, mending kita keluar dari agama. Karena ya, kenapa? Saat ada kasus pendeta apa namanya itu ya, memperkaos biarawati misalnya. Wah, Kristen nggak benar. Kenapa? Pendetanya kayak gitu. Nggak bisa, Kristennya baik ya. ya, ya. Yang salah pendetanya. Begitu juga yang namanya Muslim. Hmm. Ketika kita dapati misalnya kayak tadi, Muslim dari lahir, justru dia berbuat buruk. Oh, nggak bisa kita salahin Islamnya. Yang salah dia. Ya, Karena untuk jadi baik tanpa agama kita bisa kan? ya, Gini, bisa, lu buang semua agama lu, gua mau jadi baik, bisa nggak? Bisa. bisa, Kita buang semua agama kita, gua mau jadi buruk, bisa, bisa. bisa. Berarti agama itu hanya mengafirmasi agar kita menjadi lebih baik. Itu udah pasti kan? Nah, jadi kayak gini, di antara kan ada polemikus Hmm. yang dia murtad kembali tuh. Paham nggak maksudnya? Dia Islam, Mhm. dia milih murtad karena mendapati suami ataupun rekan ataupun keluarga yang sifatnya itu kayak binatang. Dan yang dia salahkan Islamnya, maksudnya gini. Kenapa Anda murtad? Orang Islam semua kayak gitu. Karena berlaku buruk. Itu ada nggak tanggapan kakak buat orang-orang yang Kalau modelan saya kayak gitu? sih, tanggapan saya pribadi ya. Iya. Kalau tanggapan saya pribadi sih, nggak ada itu aja agama ngajarin keburukan, nggak ada. Baik buruknya itu tergantung dari orangnya. Berarti orang yang murtad karena itu Orang bodoh. murtad itu sebenarnya juga banyak sih kenapa orang itu bisa murtad. Satu ya mungkin karena dia kan apa ya, kalau orang Kristen kan apa-apa kan mengiming-imingi dengan uang, uang, hadiah, dan lo istilah kata bisa gua angkat. Hidup lo kan susah nih, lo masuk agama gue, ikut agama gue, gua angkat derajat lo, istilah kata tuh kayak kasih sembako lah tiap bulan, uang lah tiap bulan. Tuh, yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau masalah pernikahan, dia nikah sama orang yang Kristen. Jatuhnya dia harus mengikuti suami, Ya, jadi itu dia salah murtad satunya. kan. Itu berarti dia nggak, pribadi dia tuh gimana ya, goyah. Jadi dia nggak istiqomah dalam Islam. Berarti kakak udah menubuhkan hati ya. Oke, Pun Daman mau nanya sebentar. lanjut. Sinta, Baik. Sinta udah pernah belum ditawarin? Yang tadi Sinta udah bilang, pernah Udah. nggak ada penawaran-penawaran itu ke Sinta? Ini mohon Udah. maaf ya Sinta. Sinta Dulu- kan dalam keadaan yang Bang Sincan lihat nih yang agak-agak gini. Pernah ada nggak orang gitu? Kalau jujur ya, cuman Bang Sincan doang yang tahu nih.
sebelum kenal Bang Sinchan, sebelum masuk agama, maksudnya sebelum belajar agama Islam yang bener-bener kayak sekarang ini nih, yang ketat kayak gini nih, ada kali 5 atau 6 tahun yang lalu tuh karena nggak punya temen, nggak punya lembaga untuk belajar ngaji, kan nggak tahu nih, saya nggak tahu, pokoknya Islam, Islam belajar sendiri lah. Ada temen, yuk ikut gue yuk, gini gini gini, kita ke tante, sebutannya kan tante kalau orang Batak kan, kita Ya. kasih tante, ngapain? Dia nggak bilang pindah agama, enggak, cuman nanti lo dapet hadiah, dapet duit kan lumayan buat jajan sekolah anak lo, karena kita pikir nggak gimana kan, ayo kita pergi ke sana. Katanya sampai sana itu saya dikasih kertas selembaran, 2 lembar, doa, bacaan itu tuh doa Kristen gitu tuh. Nah, Kalau cuman baca nggak apa-apa lah, kan baca doang kan. biasanya dalilnya Roma. Tapi nyatanya ini saya suruh baca, ngikutin dia, tapi kata-katanya itu nggak mengenakan. Nggak mengenakannya gini loh. Saya keluarkan Nabi Muhammad dalam diri saya, dalam tubuh saya buang sejauh-jauhnya. Gitu, saya langsung kaget, shock. Sugesti. Terus Saya langsung kaget, shock, kok lo kok begini, gitu kan. Nah, tadi saya mau bilang nggak mau, gue nggak mau ikutan gitu kan, karena udah banyak keliling banyak orang. Akhirnya udah saya bilang dalam hati, ya Allah saya berdosa, tapi udah kepalang tanggung sama kasar tuh udah banyak orang. Kalau saya bilang nggak mau tante, kan tapi kan saya takutnya dia bully atau gimana kan, kita nggak tahu kan. Masa lu nggak mau? Akhirnya saya ikutin tuh, tapi saya ngomong dulu, ya Allah maafin saya gini-gini, ngomong tuh udah gitu. Berdoanya kebanyakan yang dia omongin saya nggak ngikutin, tapi kalau nggak saya ngikutin dia marah-marah, ikuti doa saya gitu kan. Terus saya ulangin sambil gemeter, tuh saya ikutin. Memang Gemeter karena mendapati Roh Kudus yang masuk atau karena kagak, bersalah? karena ketakutan, karena salah, saya Oh, bersalah. bersalah di depan Ya lah, Allah. bersalah lah. Kadang orang kan, wah ini Roh Kudus sudah masuk. Itu mau kemasukan setan itu mah. Oke, lanjut. Udah tuh pas gitu bener, pulangnya dapat amplop 200.000 sama makanan, sama obat-obatan kayak minyak kayu putih. Dia itu kalau nggak salah per 2 bulan. Per 2 bulan besoknya saya nggak mau ikutan dengan alasan saya diajak teman-teman datang lagi kan, kamu ikut nggak gini, aduh gue nggak bisa ikutan, itu dosa. Saya bilang gitu, itu dosa, gue agama gue udah Islam. Kalau kayak begini sama aja orang nggak punya agama, kesana kesini, gue nggak mau, saya gituin kan. Tapi Padahal dapat uang. sayang lo tuh dapat uang, gimana. Terus saya bilang masalah uang mah gue serahin sama Allah, gituin kan. Insya Allah kalau memang ada rezeki gue pasti duit datang sendiri, kayak gituin. Lu gini pokoknya ngoceh-ngoceh tuh. Ya udah kalau mau pergi aja, gue nggak pergi, saya bilang gitu. Udah sampai sekarang mungkin mereka masih, tapi saya udah sekali doang stop. Saya sadar, saya langsung tobat. Tobatan nasuha. Bukan uang lu yang gua butuh, itu pun gua perginya karena kecelakaan doang. Artinya kecelakaan Karena terpaksa pengen tahu ternyata kalau cuma dikasih kertas untuk baca-baca wajar lah, cuman mau tahu kan, kepo belajar, maksudnya ini apa sih. Ternyata suruh ngikutin doa dianya pun seperti itu. Kalau nggak membawa-bawa Nabi Muhammad atau nggak membawa-bawa apa, oke lah. Oh, maksudnya Roh Kudus kalau kita masih di hati ada Nabi Muhammad, Roh Kudusnya agak takut masuknya. Oh, mak ada Nabi Muhammad di hatinya gitu. enggak, kata-katanya seperti apa tentang Nabi Muhammad itu? Tentang Nabi Muhammad itu kata-katanya masih ingat nggak kamu? Ya cuma gitu doang, maksudnya Tuhan, dia bilangnya kan kalau kita kan Allah, dia Allah. Tuhan Allah hadirkan Putra dan Roh Kudus, hadirkanlah Tuhan Allah dalam diriku. Buanglah jauh-jauh Muhammad dalam diriku. Gitu, maksudnya usir kalau ada Nabi gitu. Muhammad itu Bapak Putra Roh Kudus takut 3 lawan 1 loh. Iya. Ya, 3 lawan 1. Harus dibuang dulu tuh yang di hatinya tuh. Oh, makanya difirmanin. Gitu. Itu singkirkan dulu yang di hatinya itu. Bahaya tuh, kami nggak bisa masuk ini. Nggak Itu. terbuka jalan tuh. Singkirkan. Pokoknya setiap doa begitu. Jadi gitu ya. maksudnya udah ngomong nih, ngulang lagi gitu kan. Akhirnya saya ikutin, udah selesai sampai sama besoknya saya udah nggak mau ikutin lagi. Berarti 3 kodrat Tuhan nggak sanggup lawan 1 kodrat manusia yang ada di hati KKL, luar biasa. Nah, terus uangnya yang udah lu dapet, lu makan apa kagak? Uangnya masukin ke itu Kemana? musola, Astagfirullah. masukin ke musola, udah semuanya. Kata anak-anak kok emang nggak dipakai, sama ini uang haram, ini kan kita
dapat uang ini karena kita menghina Nabi Muhammad. Enggak lah, udah masukin aja nanti kita. Nah, kenapa nggak masukin kotak amal gereja? Nggak ada kotak amal gereja loh. Ya gereja jauh dari sini. Oh. Kan mau arah pulang, musola Ya, depan. misalnya dikasih Sup, nih ambil balik gitu. Daman, gue mau nanya sama lu. Apa ya? Kalau uang kayak begitu itu bisanya dipakai sama dia, halal apa enggak, Man? Sebenarnya gini, itu masuk ke dalam klasifikasi syubhat. Subhat. Artinya gini, kita dapat uang itu daripada kaum musyrikin. Nah, kalau kita mau bilang halal total, kita nggak tahu itu uang itu dari mana kita tuh. Karena kondisinya apa namanya itu kalau sedekah ya, sedekah itu nggak meninjau muslim non muslim. Ya. Jadi non muslim sedekah ke kita masih bisa terima. Betul. Kita mensedekahkan ke mereka dalam artian bantuan sosial, bansos sosial misalnya kayak ada apa itu namanya, bukan tuh apa, bencana alam, nah itu boleh nerima. Ya. Cuman yang kita nggak tahu ini dari mana kan mereka, contoh ya, kalau kita memang dilarangnya khamar, dilarangnya babi, dilarang ini. Nah kalau mereka hasil daripada uang itu bisa jadi itu pajak kan, Ya. pajak dari penjualan babi misalnya, pajak daripada minuman keras tadi, ya akhirnya disumbang ke gereja, gereja nyumbang ke kalian. Nah itu yang membuat klasifikasi uang itu kita nggak tahu dari mana. Ini jatuhnya haram. Kita anggap haram lebih baik. Nah, karena kalau udah tingkat kami nanti banyak peninjauan. Karena kita udah pelajari hukum Islam itu banyak peninjauan. Daman, Makanya- satu lagi pertanyaannya nih. Sorry nih, mumpung lagi ngomongin masalah ini. Misalkan kita nih kayak gue nih, gue nyumbang buat gereja misalnya, karena gue lintas agama. Karena kan misalnya kita yayasan gue lintas agama nih, gue sumbang ke gereja juga iya, gue sumbang ke masjid juga iya, gue kayak Haram. gitu. Haram kalau kamu Islam. Sebenarnya nih, Islam itu bukan intoleran. Karena toleransi, kata Allah begini dalam Al-Baqarah 224, jangan kamu bawa nama Allah hanya untuk melakukan kerusuhan, permusuhan. Maka ciptakanlah perdamaian. Nah, jadi jangan kamu jadi Islam, akhirnya kamu itu membenci semua orang. Kata Allah tuh gini, harga matinya la ilaha illallah. Apa harga matinya la ilaha illallah? Kalau soal ketuhanan, jangan ada bantuan, jangan ada dukungan. Tapi kalau soal kemanusiaan, lu sakit, lu apa agama Buddha? Yuk kita ke rumah sakit. Oh, gua punya rezeki, gua bayarin lu rumah sakit. Boleh. Itu yang boleh. Dalam kemanusiaan Allah wajibkan, bahkan kalau dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaan ya. Karena awal aja Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Kasih dan penyayang. Rahman, kasih sayang Allah bahkan kepada yang tidak menyembahnya. Rahman. Rahim baru terkhusus kepada orang yang menyembahnya. Oh, lewat aja. Nah, Badak bercula dua. itu yang dinamakan. Makanya kalau kita dalam kemanusiaan, misalnya ada tetangga yang berbuat baik kayak biasa, share makanan, saling makan dan semuanya, ngobrol ya kan. Nggak apa-apa ya. Kemanusiaan berarti nggak apa-apa. Kemanusiaan, tapi dalam hal ketuhanan, bantulah gereja kami. Oh, nggak bisa. Berarti misalnya gue nyumbang orang-orang tua jompo yang ada yang Kristen, Dalam hal apa? Karena Islam itu inama amalu binniyat selanjutnya. Karena ya, apa? niatnya nolong dia. Nah, di panti asuhan. Tujuannya apa? Biar dia punya makan. Iya. Biar fasilitas Betul. nggak apa-apa. Boleh berarti ya. Bukan dalam hal penyebaran agama. Oh, bukan. Nah, Berarti yang kalau Kristen itu jatuhnya menyebarkan agama. nah itu dia. Kalau Islam membatasi, kalau penyebaran agama jangan. Ya contoh apa namanya tuh dalam hal penyebaran agama kayak tadi ya. Kayak sekarang ya faktanya. Kristen marah kita nggak ucapin selamat Natal. Sekarang kita balik. Kalau kita nggak diucapin selama Idul Fitri sama orang Kristen, marah nggak kita? Enggak lah. Biasa aja kan? I don't care. Biasa aja kan? Biasa. Menunjukkan faktor baper aja sebenarnya. Karena apa? Soal agama milik pribadi. Tapi soal manusia, mari kita berbakti dan saling baik kan. Ya. Nah, itu dia. Jadi itu. jatuhnya agamamu, agamaku gitu. Hmm. Kecuali dia dalam musibah, kita wajib bantu dia. Wajib bantu. Ih, kamu sekarang pinter banget belajar Oh, di mana pinter. sih kamu? Nah, sampai mana tadi? Banyak hal yang. Oh, berarti gitu ya. Berarti awalnya tadi ada ke gereja, yang kemudian di gereja itu mengajarkan yang seperti itu ya. Daman, satu lagi gue mau nanya. Kenapa ente kagak suka sama Buddha? Sama agama Buddha? Sebenarnya kan di Buddha Kita itu nggak suka, kenapa tidak tetap? tidak tetap, iya. Ya kan Kita dengan kenapa dia. tidak tetap di agama asal? Kenapa? Jarang ibadah ya. Enggak di. Menjarang ibadah, maksudnya gini loh. Ingat ya, Buddha tuh ada kuncian kayak bante-bante itu kan ada yang dia foto ini, ya kan? Itu mereka tuh emang udah menyatu dengan alam. Ya, Kenapa coba? Kenapa lu nggak suka? alasannya.
Alasannya Jujur aja nggak apa-apa. jujur, alasannya tuh satu, kalau ke wihara itu gue mau nyari, istilah kata kalau mau menghadap Tuhan Allah itu, mau nyari ketenangan dalam batin. Gue mau nangis, mau ini, mau itu, tapi di situ nggak bisa karena rame, karena banyak hiu, jadi perih. Iya, coba. Hiu itu dupa Lilin. batang, Jadi kalau asap tuh kena mata perih gitu. perih. Oh, Jadi bukan, itu jadi trik sebenarnya biar cepet nangis. itu mah namanya nangis dipaksain, bukan nangis dalam hati itu. Oh, nangis Itu. karena dupa. Terus Oke. kedua, patung, ya kan, katanya patung ini kan ada patung Buddha Gautama, ada patung Dewi Kuan Im, ada patung Budanya juga banyak, bukan Buddha Gautama doang, ada Buddha Culai, ada Buddha Gautama, terus ada Buddha kepala 3, pokoknya banyak deh tuh. Yang saya bingungin, tapi anehnya Tuhan cuman Tuhan yang maha kuasa, kan kalau kita kan Allah. Oh, berarti ini penjaga-penjaga doang. Ya kayak maksudnya kayak Pilar-pilar daripada ketuhanan doang. mungkin kayak gitu. nabi-nabi ya dan rasul-rasulnya deh, saya nggak tahu deh Tapi kalau dewa, begitu. dia punya kuasa sendiri, Kuan Yin gitu semua kan. Nah, udah yang saya pikirin kok maksudnya di Kristen itu dijelaskan ya kan, patung. Maksudnya jangan menyembah berhala. Sedangkan ini kan jatuhnya gue nyembah Di Islam patung. bilang jangan. Ah, Kalau kata Allah kayak gini, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang kamu sembah selain Allah itu berhala. itu Arti dia. berhala, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Patung itu ngomong enggak? Aku Tuhan enggak kan? Enggak, ya. Enggak. Tapi siapa yang menuhan kenapa dia jadi Tuhan? Karena dituhankan. Ada yang bilang ini Tuhan. Tuhan kan oleh orang-orang sendiri itu. Nah, ya udah, karena saya pikir patung itu kan tadinya kosong, dibentuk oleh manusia. Mau dari kayu, mau dari porselen, mau dari marmer, dibentuk sama manusia. Berarti jatuhnya gue menghormati manusia dong. Bukan patung, bukan Tuhan. Dan lagi juga patungnya itu kosong. Kalau misalkan katanya ada isinya. Saya yakin itu isinya setan. Bukan siapa-siapa, setan. Karena kan setan itu menyukai tempat yang menyerupai seseorang. Terus kosong. Jadi saya yakin udah dah. Ya kan? Ini kalau desinya pernah nggak patung itu tiba-tiba yang kayak gini, tiba-tiba gerak gini? Ya, ada. Enggak lah, serem enggak, juga kalau gini, bergerak. gini, terus gitu. Ya, serem juga lah kalau bergerak gitu. Cuman yang saya anehin, Ya berarti ngapain serem kalau dia gerak? Oh, berarti benar. tapi ribetnya gini, kalau dalam agama Buddha itu tuh dia ada kayak 2 minggu sekali tuh harus sembahyang. Jadi orang yang udah mati itu kita sediain makanan, minuman. Oh. Kayak sajen. Ya, Oh, gitu. jadi katanya biar mama nih masih seperti itu. Nanti jangan lupa ya jam segini lu sembayangin bapak lu. Waduh, nggak bisa, udah nggak bisa pegang begituan gitu kan, ngomong gitu, nggak bisa pegang begituan. Emang kenapa ya, orang udah nggak bisa, masa orang mati mau dikasih makan? Dia juga lagi mikirin amal ibadah dia. Gue masuk Itu pas surga. udah Islam. Hah? Ngomong yang kayak gini nih versi pas udah Islam. Ya iyalah udah Islam lah, kan udah nggak boleh megang hiu lagi kan. Sedangkan mama menyuruh nanti sore sembayangin bapak lu, kasih makan, kasih biskuit, kasih kopi. Gitu. Kopi bapak. Mendingan kasih Baksican. Baksican doyan. Saya adu mulut. Maksudnya gini, ngapain sih Ma dikasih begitu? Itu yang makan bukan papi, tapi setan. Kenapa lu bilang setan? Lu ngatain bapak lu setan dong. Ya sekarang gimana dia mau makan minum? Dia aja di sana kan kita nggak tahu kondisi dia seperti apa. Apakah dia lagi nangis merenungi nasib dia? Apakah dia lagi dihukum di neraka? Kan kita nggak tahu. Kan? Terus lu doain babe lu masuk neraka ya? Akhirnya dia malah marah-marah. Yaudah katanya ribet urusan sama lu, katanya kan. Udah sana. Akhirnya dia sendiri yang sembahyang, kan. Serba salah, kan. Maksudnya kita ngikutin, kita dosa, kita nggak ngikutin, kita durhaka. Tapi orang tua Enggak, bener enggak. Durhaka itu tahu nggak konsekuensinya? Durhaka terhadap orang tua. Gini versi ya, kalau dalam Islam ya, di Islam tuh gini. Kalau kamu sebelum beragama Islam udah baik sama orang tua, setelah Islam harus lebih baik, bukan downgrade ke bawah, tapi up level ke atas, harus lebih baik. Harus menunjukkan Islam sejati itu gimana. Maksudnya, berbakti itu gimana? Nak, pulanglah, mama rindu. Pulang. Emang pulang, saya diapain juga pulang. Nak, cuci piring, cuci. Nah, yuk nyetrika, ayo.
Berarti itu masih istilah kata masih level aman lah ya, bukan Nah, durhaka ya. kemanusiaan yang tadi kita bilang. Tapi lu Hmm. bilang, Mbak, sholatin bapak lu nih, kasih sajennya, kasih biskuit, nama biasa bapak lu suka rokok surya tuh kasih. Nah, itu nggak boleh dalam hal keagamaan, itu yang nggak boleh diinjak lagi gitu. Yang nggak boleh disentuh lagi itu dalam Berarti hal saya udah bener dong keagamaan. jatuhnya ya. Itu udah benar. Nah, jadi jangan istilah durhaka saat kamu membantah disuruh tadi tuh bakar dupa dan sembahyang tuh. Nih kan bentar lagi mau Imlek nih. Nah, Nih kan. Saya maksudnya bantuin masak boleh dong. ya boleh tapi jangan Tapi masak nggak boleh babi. makan kan? Bantuin masak babi, Kagak lah, babi mah nggak ikut-ikutan sih. Maksudnya gini loh. bantuin masak doang, nggak apa-apa. Jadi mama juga pikirannya gini, kayak 50%, 50%, 50% anak gue, cucu gue udah Islam. 50% masih mengharapkan saya. Jadi kalau misalkan saya lagi Berarti sholat, rencana nanti Imlek pulang. ya karena istilah kata udah ini apa tradisi kan. Ya udah pulang bertamu. Jadi kita niat di hati bukan aku pulang karena Imlek. Merayakan. Jangan. Bukan Pulang karena merayakan ya. aku mau ketemu mama aku. Hmm. Nah, sampai ketemu sama mama, ya udah cerita. Nah, masak ini, ya udah masakin. Dalam niat hati memasak itu karena apa? Memasak karena membantu. Bukan memasak, membantu meringankan perayaan Imlek. Terus Bukan. kalau misalkan kita ke kuburan papa gimana nih? Soal kekuburan itu ikhtilaf ulama ya. Tapi intinya kalau datang hanya mengunjungi karena ibaratnya gini. Kita jangan klaim. Ini kalau aku mau bahas hadisnya panjang mungkin ya. Ada beberapa taksisan hadis masalah mengunjungi kuburan kaum musyrikin itu panjang kalau aku mau bilang gitu. Kesimpulannya aja. Datangin jangan doain. Jadi kita istilah kata bersikap hormat Ngomong aja. aja, saya kangen ya papa gini aku udah datang. Jadi ya, Pak, cuman gitu ngajak aja. bicara aja nggak masalah ya gitu ya. Nggak usah ikutan sembahyang apa segala Nggak macam usah. gitu. Daman, berarti doa anak yang soleh udah nggak kepake lagi tuh. Udah ngepakai lah itu udah di luar. Terus kalau saya Udah kan sholat musyrikin nih, itu. mau doain papa, Nggak bisa. nggak nyampe Nggak ke sana bisa. ya. Karena ibaratnya tuh gini. Walaupun bilang bin fulan apa segala macam nggak akan ada, nyampe. nggak, Mas. Tapi kenapa di ustadz lain bilangnya nyampe katanya? Ibaratnya kita cuma boleh bilang ke Allah, ya Allah aku sayang ayah aku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Tapi kita soal doain, keampunan, Allah aja udah bilang gini. Apa namanya itu kayak ini kita balik. Tahu nggak? Sebenarnya logikanya tuh gini. Kakak misalnya punya seorang ibu. Udah punya seorang ibu. Ibu kakak yang kakak tahu orang dermawan, orang baik hati, orang yang sangat luar biasa. Itu ibu kakak. Tiba-tiba ada 8 orang yang bilang ibu kakak ini mohon maaf bisa PSK. Ada yang bilang ibu kakak ini pembegal. Ada yang bilang ibu kakak Orang jahat lah. Orang jahat. Ada yang bilang ibu kakak ini pencuri misalnya. Kakak mau baik hati kepada mereka dan mendoakan semoga ya. Masih mau? ya enggak, Enggak, itu satu. Karena apa? Apa yang mereka katakan itu fitnah nggak kan? sesuai. Nah, sekarang Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha segalanya difitnah jadi patung. Difitnah punya anak. Difitnah seperti ini, difitnah oleh otak manusia. Kenapa ibu kakak aja kakak bisa marah dan intoleran kepada mereka karena memfitnah ibu kakak? Ini Tuhan loh, nafas kakak dari dia, kehidupan kakak dari dia, segala nasib kakak ditinjau oleh dia, takdir kakak ditulis oleh dia. Kenapa hari ini kakak nggak juga bersikukuh? Wah, mohon maaf, soal kamu ayahku, ya udah, aku sayang kamu ayah, aku mencintaimu ayah, terima kasih udah melahirkanku. Hingga akhirnya aku menemukan Allah. Tapi kalau soal meminta ampunan seperti kita bilang tadi, karena kita kurang terwujud rasa sayang ke Tuhan aja. Coba terwujud rasa sayang ke Tuhan, layaknya kita sayang ke ibu kita tadi. Ada orang nyembah misalnya apa? Nyembah kursi. Kenapa ini Tuhan? Nah, ini Tuhanku tuh. Woi, kenapa lu? Pasti kita akan ini. Udah. Sekarang ada iming-iming apa template-nya, toleransi. Itu yang membuat kita ya udahlah, lu nyembah baku ya nyembah lah. Tapi kalau template itu hilang, lu kenapa fitnah Tuhan kayak gini lu? Dari mana lu tahu Tuhan kayak gini? Katanya Tuhan itu maha kuat. Kenapa lu fitnah dia jadi lemah? Pasti sama seperti kayak, kenapa lu bilang ibu gua PSK? Kenapa paling datang lu labrak, lu datang lu jambak kalau bisa ya kan? Sama juga tadi sesosok Tuhan yang maha luar biasa, maha hebat, maha segalanya, difitnah jadi lemah. Itulah yang membuat intoleran dalam hal ibadah. Soal bilang ke Allah, ya Allah aku menyayangi ibuku, silakan. Ya Allah aku menyayangi bapakku, silakan. Aku cinta banget sama dia, silakan. Oh, jadi selain dari itu, istilah kata kita udah nggak bisa gitu ya. Ya, dan soal memohon ampunan pun itu ikhtilaf lagi para ulama. Artinya gini. Fauzus sa'idi indahu fil adali kaza syaqiyun sumalam yantakili. Itu kata Allah. Artinya kelapangan, artinya kelepasan, kebaikan, keindahan, ataupun surganya seseorang, indahu fil azali itu dalam azali Allah dan rahasia Allah. Kaza syaqiyun sumalam yantakili. Artinya dan juga keburukan orang,
apa itu, keazaban orang, kemurkaan untuk orang itu ada dalam ilmu Allah. Kita manusia nggak berhak mengklaim. Nah, bahkan Allah di situ kan, kalau dari pembahasan para ulama, cuma ingin mengingatkan kita jangan klaim orang ini buruk. Jadi tinggal bilang ya Allah, aku sayang bapakku udah. Soal surga dan neraka urusan Allah. Nah, kenapa pengampunan itu kita nggak boleh minta? Yang pertama dia mendurhakai Allah. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, soal surga dan neraka deh biar urusan Allah. Itu kesimpulannya. Nah, Daman, misalnya kayak bapaknya dia itu mempercayai Buddha itu karena dia memang nggak ada pelajaran yang masuk ke dia tentang Islam dan dia nggak dapat hidayah tentang Islam. Wah, Nah. ini gini. Nah, berarti bapak, mama ini siapa tahu nanti tertonton kan? Ada satu pesan. Iya. Coba tunjukkan satu pesan. Kenapa? Bilang nih, mama. Nah, misalnya ngomong ya. Andai kan mama nonton video ini, misalnya kan, andai kan mama nonton video ini, apa pesan yang kamu sampaikan dan kenapa harus Islam? Padahal udah dilihat sendiri. Apa namanya itu? Padahal udah dilihat sendiri. Kakak dengan yang seperti ini, alhamdulillah ya Allah titipkan hamba-hamba seperti kami yang masih peduli dan semuanya kan. Nah, ada nggak pesan, mah aku dalam kayak gini aja, aku masih berusaha agar mama itu bisa sama-sama dengan aku. Jadi biar ada pesan buat mamahnya. Ada kesan gitu. Pesan. Nah. Pesan buat mama. Iya. Mama. Coba Kenapa ngomong ke Islam kamera. loh, Ma? Ngomong ke kamera. Kenapa mama harus masuk Islam? Karena gini, dengan mama Islam, mama nanti tiada. Kakak bisa ke kuburannya. Kakak bisa doain dia. Kakak bisa curhat sama Allah, minta ke yang Maha Kuasa itu agar diampuninya dia, udah aman. Jangan sampai ini ya udah untuk papa udah skip. Untuk mama jangan skip. Nah, masih ada waktu. Masih ada. Oke, coba ngomong. Mudah-mudahan mamanya nonton ya. Ayo, langsung ngomong aja dibiarin. Ya, biar beliau yang ngomong. Ya, oke, coba ngomong ke mama. Untuk mama, ayo mah kita masuk Islam mah. Karena Islam itu indah baik mah. Karena hanya orang-orang Islam yang bisa masuk surga. Hanya orang-orang Islam yang nanti bisa ketemu lagi di padang mahsyar mah. Entah nggak mau mama begini terus. Entah nggak mau di saat nanti kita nggak akan ketemu lagi mah. Entah udah cukup kehilangan papi. Entah nggak mau kehilangan mami lagi mah. Ayo kita sama-sama masuk Islam. Kita belajar sama-sama. Itu pesan buat mama. Tinggalin dunia. Karena dunia cuma sementara. Akhiratnya selamanya. Mama harap mama lihat entah sesusah apapun tak di sini. Nggak ada laki, ditinggalin laki dalam keadaan Islam sama anak-anak. Tapi entah tetap di Islam. Karena apa? Karena cuma Islam, orang Islam yang bisa masuk ke surga mah, bukan neraka. Walaupun kita nanti di neraka itu kita akan dicuci, tapi ujung-ujungnya kita akan masuk surga semuanya mah. Mama harap mama ikut entah tinggalin itu semua dunia mah. Mama udah tua, ayo kita sama-sama mah. Nah, itu ya teman-teman ya, pesan beliau kepada kita. Karena ibaratnya ada cuma Islam yang bisa masuk surga. Kenapa? Seperti yang tadi kita bilang. Tuhan yang Maha Kuat tadi. Agama mana yang kira-kira memikirkan Tuhan ini sedetail apapun tanpa satu titik kelemahan? Cuma Islam. Ya, sedangkan agama lain ada Tuhan masuk ke dalam patung, ada ini dan itu dan semuanya. Dikonsepsikan daripada akal manusia dan itu. Karena seperti saya bilang tadi, layaknya seorang ibu Anda, ada 8 orang, 1 orang mengatakan Anda baik, 8 orang mengatakan Anda buruk, tetap ibu Anda akan berbaik hati kepada yang tahu tentang siapa dirinya. Sama juga seperti Allah. Sekarang hebatnya di Islam, yang tadinya terpisah di dunia, nanti akhirat akan bertemu lagi. Ke surga bareng, Bisa kumpul lagi. tinggal di rumah yang bagus, yang bareng-bareng sama mamanya. Nah, Daman, kasih tahu Sinta doa apa yang terbaik buat Sinta untuk mamahnya, agar mamahnya itu bisa mendapatkan hidayah, walaupun hidayah itu dari Allah. Kalau kita mau apa namanya tuh
Yang dilarang kita meminta ampunan, yang dianjurkan kita meminta hidayah. Ya. Nah, paham Seperti maksudnya? apa doanya Daman yang Nah, terbaik? sekarang gini, kalau ajarin bahasa Arab panjang. Bahasa Nah, Indonesia aja. bahasa Indonesia kan tinggal berdoa, ya Allah. Nanti aku tuliskan, ya muahwilal ahwal hawil halana ila sanil ahwal, itu maksudnya wahai yang membolak-balikkan hati. Maka balikkanlah hatinya ibuku kepada hal yang lebih baik, itu dalam menyembahmu. Udah, sekarang gini ya. Kakak milik siapa? Maksudnya Ini kakak ini milik siapa? milik Allah. Milik Allah. Mama milik siapa? Allah lah. Oke, hati kakak milik siapa? Hati Nah, milik Allah. hati mama Allah. berarti semuanya milik Allah kan? Dah, jadi jangan targeting mamanya, coba targeting Allahnya. Ketika targeting Allah, ya Allah mamaku milikmu. Ya Allah hati mamaku juga milikmu. Maka Jadi- tolong ya, balikkan hatinya untuk kembali menerimamu. Aku ingin bersamanya sesurga bersamanya. Cakep. Itu. Jadi kalau misalkan papa udah gak bisa berarti karena dia meninggal dalam keadaan buta. Cukuplah meyakini papamu orang baik. Itu jawabannya. Allah yang punya kuasa udah. Kita nggak ada yang tahu karena gini Allah ya. punya kuasa. Ini nih aku bawa satu ayat. Apa itu Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka. Dan semuanya akan kekal. Illa masya'a rabbuk, itu paling keren dari kata-kata itu. Kalau kita pelajari tafsir. Illa masya'a rabbuk, Artinya. artinya kecuali apa yang akan dikehendaki oleh Allah. Artinya di situ hebatnya daripada ayat itu. Kan kita mengklaim gini, ya, ini klaim kita ya. Ini versi tafsir nanti saya jelaskan. Apa yang kita klaim? Kita klaim bahwa ini yang muslim ke surga, yang non muslim ke neraka, dan ini abadi selamanya. Dalam versi kita. Allah mau balik bisa nggak? Artinya mau balik apa? Mau yang kafir ke surga, yang muslim neraka bisa nggak? Ya, Pasti bisa. bisa suka-suka Allah. Bisa. Tapi Allah al-adil. Dia Ya. yang paling adil, yang baik kepada yang baik, kepada yang buruk kepada yang buruk. Nggak mungkin Tuhan itu akan berlaku tidak Adil. adil. Oke. Selanjutnya sampai kekal. Dia bilang, di surga itu sampai kekal illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhan berkehendak lain. Artinya, kekal itu gimana? Sama kayak kekalnya Allah dong. Paham nggak maksudnya? Iya. Allah kekal berarti surga neraka, sama kayak kekalnya Allah. Iya. Tapi Allah tidak lupa sisipkan illa masya'a rabbuk. Kalau aku mau binasakan masih bisa, paham nggak maksudnya? Ini surga, kalau aku mau binasakan masih bisa. Artinya gini, ini kekal. Itu yang kalian tahu. Kalau aku berencana lain, membinasakan surga ini dan kalian semua nggak ada lagi, bisa nggak? Dan ku buat bumi baru, masih bisa. Bisa. Nah, artinya itu hak kebebasan pada Tuhan, termasuk yang tadi dibilang. Kenapa nggak boleh mengklaim orang itu, wah, kafir. Nggak boleh kita, itu, saat kamu punya papa dan kamu tahu dia baik, tinggal bilang ke Tuhan, ya Allah, papaku orang baik. Artinya, kita nggak ada yang tahu kan di sana. Intinya jangan menebak sesuatu yang kita belum tahu di sana. Makanya para ulama menjabarkan fauzul sa'idi indahu fil azali kaza syaqiyun summa la yamentaki. Masalah surga nerakanya Allah, urusan Allah, bukan urusan lu. Lu urusannya, oh dia non muslim, anggap aja dia baik, udah kelar. Soal surga neraka urusan Allah. Karena masih ada persentase bisa jadi, bahkan ya ini pendapat naif, tapi kita bawa aja. Bahkan nanti kalau seandainya nanti gini Kak, perbedaannya. Ini kita masih nafsu manusia, duniawi. Nafsu duniawi kan, dimana Kak pasti pengen dong sesurga sama bapak, ya kan? Pengen dong sesurga sama ibu, Sama. ya kan? Itu udah pasti manusiawi. Tapi tahu nggak Kak, konsep daripada surga? Surga itu mun'aim. Arti mun'im tempat mengambil nikmat. Arti tempat mengambil nikmat, Kakak masuk ke dalam surga itu, segala perasaan yang tidak nikmat Allah buangkan. Termasuk rasa kekhawatiran. Kakak nih, misalnya ada orang tua diazab neraka, pasti dong kalau pikiran dunia, ya Allah nggak mau dong di surga kasih bapak, gini kan? Tapi konsep daripada surga mun'im, begitu masuk pintu surga, rasa kekhawatiran itu hilang. Jadi nyaman-nyaman aja. nyaman-nyaman aja. Sekarang tidak nyamannya karena seperti itu. Nah, jadi kalau pesannya buat mama tadi, ayolah Ma, selagi aku masih punya kesadaran manusiawi, menginginkan kita merasakan mun'im tersebut, nikmat tersebut tanpa rasa satu titik pun kekhawatiran, kita bisa bersama di sana, ayolah sama-sama. Atau mama pengen tahu Islam lebih banyak, kenapa aku memilih Islam, mungkin dalam rangka nanti ya kita bertemu di Imlek ya, kita duduk. Karena gini ya, tunggu, selama ini saya belum tanya. Mama kadang membuka jalur diskusi nggak? Maksudnya jalur diskusi gini,
Bisa nggak kalau diomongin agama sama mama? Dulu kamu. Ini bukan saya yang mau ngomong sama dia. Dulu waktu saya masuk Islam, saya ditentang. Oh, ditentang. Ditentang apa ditantang? Tentang lah. Oh, ditentang. Ditentangnya, dia bilangnya gini, mau jadi apa lu di Islam? Lu nggak lihat tuh, Islam kebanyakan teroris, orang jahat semua. Oke, saya bilang tadi Kak. Iya, itu Ya dia. kan kalau pendetanya memperkaos biarawati bukan bukan Kristen yang salah, pendeta yang salah ya kan? Terus saya bilang, nggak semuanya kayak gitu, kata saya bilang. Itu mungkin orangnya aja lagi setelah kata tuh yang berbuat salah, tapi agamanya nggak salah. Agamanya itu mengajarkan, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Saya bilang kan, masalah dia jadi teroris atau enggak itu balik lagi ke dia. Jangan alasan agama nggak bisa dijadiin alasan, saya bilang gitu. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, kan terus dia bilang, ya terus lu mau jadi apa di Islam, ya kan? Lu nggak tahu Islam itu, lu lihat orang Islam, gak ada orang Islam yang kaya begini begitu. Kalau begitu dia ngomongnya dah, ya kan? Terus saya tetap enggak, kalau saya nggak masuk Islam terus saya harus gimana? Tetap di Buddha. Saya udah nggak srek sama Buddha. Kristen juga nggak ada istilah kata tuh. Ya tuh orang Islam gak ada yang kaya dan ini dan semuanya gitu kan. Sekarang gini, emang karena agama orang kaya itu juga harus tanya kan. Maksudnya gini, misalnya dibilang ada tuh orang Buddha kaya. Bill Gates bukan Buddha kaya, ya kan? Untuk menunjukkan apa? Faktor agama itu nggak ada urusan sama ekonomi sosial, nggak ada urusan. Ya, mungkin agama itu hanya menstigma kita jauh lebih Iya, baik. tapi memang stigma di luaran, Daman, Islam itu memang orangnya nggak jarang yang kaya, ada lah banyak orang yang kaya, yang miskin. Itu orang Islam itu miskin itu stigma yang dibuat sama mereka masyarakat, dan dilihat juga pemalas, miskin. Di hari akhirat nanti kita lihat siapa yang jauh lebih kaya, itu aja ya kan. Ya. Nah, akhirnya saya masuk Islam sendiri, saya kekeh tanpa, karena kan saya udah ngomong setuju atau nggak setuju itu kan urusan saya, karena kan saya udah dewasa kan. Akhirnya saya masuk Islam. Saya belajar sendiri, waktu itu belum kenal sama suami, saya belajar sendiri tuh, tapi saya belum berani pulang ke rumah. Di saat saya udah masuk Islam itu belum berani pulang ke Rangkas. Saya kerja di toko HP di Roxy, saya ngekos di situ sambil saya belajar. Saya sholat sendiri, sambil megang satu buku gerakan sholat, saya ikutin. Nah, terus dapat kan gini. Saya tadi mau ngejar gini, belum pernah ngomong sama mama itu dengan versi kepala dingin. Lalunya kalau bahas agama itu nada tinggi. Paling saya kalau misalkan kayak ada misalkan kayak orang meninggal atau apa, saya bahas dengan versi agama saya yang saya tahu. Enggak, maksudnya gini. Alangkah baik ya satu saat mama mau ngebuka hati, ngomong aja, tapi versi kepala dingin. Ngomong aja, kenapa nak kamu harus Islam? Soal hidayah itu kan kayaknya mamanya agak keras. Nah, artinya buang keras itu aja gitu. Jangan keras dulu, kita ngomong dulu soal keimanan kan masing-masing. Enggak maksa kan mama harus Islam, enggak kan? Kalau versi dingin sih dia orangnya kelotokan, nggak akan bisa diajak versi dingin, karena saya ngomongin ngomongin kayak soal kematian, soal ini soal itu yang berhubungan dengan Islam, yang saya tahu itu ilmunya sedikit. Dia langsung bilang gini, ala lu so tau, lu nggak so tau lu gini gitu, dia ngomongnya kayak gitu. Yang tadi lu belajar sholat itu gimana, terusin coba. Yang tadi lu belajar sholat, yang lu beli buku sholat itu gimana tadi? Ya belajar sendiri di kamar kosan itu sholat, megang satu buku misalkan Allahu Akbar, jadi buku saya pegang Allahu Akbar gitu, terus ngomong Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira gitu. Terus bertahun-tahun tuh sampai lepas buku bisa sendiri, wudhu bisa sendiri. Dan saya tanya ke Ustadz, maksudnya dengan cara belajar seperti itu apakah sah sholatnya? Terus Ustadznya bilang, karena kamu baru belajar ya sah, katanya gitu kan. Udah, saya terusin, terus saya dapat ketemu nih sama suami nih, ketemu. Nah, mama juga nggak setuju. Lo nikah mau Islam gini mau jadi apa lo, mau jadi orang susah gini ya gitu pasti kan. Stigma jadi lebih parah ya ketika ditinggal begini, dilihat pernah nggak diomongin sama masalah itu kan. Ibaratnya pasti gini, dapat orang kenyataan Islam. Jadi kenyataan nah gitu. Begitu setelah dapat orang Islam ternyata kelakuannya kayak dajjal gitu kan, selesai. Terus apa kata mama? Oknum jangan orang Islam aja lo.
Ini emang rata-rata emang Iya, kayak nggak gitu. disetujuin tuh, nggak disetujuin, gini kan. Lu kenapa nikah gini gitu kan. Ntar gue kenalin ya. Terus saya bilang, enggak, dia gini baik, gini kan soalnya baik kan, Iya iya, baik bla bla. bikin pasti baik. Udah Manis di nikahlah awal. kita tanpa setuju sih mereka, setuju nggak setuju. Papa nggak bisa datang karena kan papa sakit ini prostat, kena kanker prostat, ya kan. Nggak bisa datang papa, akhirnya pakai wali hakim, nikahlah kita. Ah. 2 tahun nikah kita nggak Papa, berani pulang. untuk apa papa? Emang nggak bisa pakai papa lagi kan? Kan saya nggak tahu, katanya perempuan itu harus pakai wali, harus Nggak pakai bisa wali non muslim. gitu. Emang harus wali amda aja. umur umur pernikahan 3 tahun punya anak, bawa pulang ke Rangkas, tapi mama masih lulu gue cuek gitu, cuek ke cucu juga cuek ya kan. Nah kan suami mengambil hati ini dengan cara pakai uang, ya kan kerja nih, kita sama-sama kerja kan. Ya mami lo mau beli apa, beli nih, ya, beli nih, baik dong. Lama-lama kan ya nih mantu baik juga kan, diterimalah. Pas diterima, pas suami kedengeran begitu menghamili perempuan lain di saat saya hamil anak ketiganya yang cowok, kan dia pengen punya anak cowok, saya dapetin tuh cowok kan. Ternyata selang 3 bulan saya melahirkan anak cowok, dia menghamili perempuan lain, saya ditinggalin. Terus mama udah speneng tuh, udah kan punya darah tinggi kan, speneng. Eh, ngoceh-ngoceh kan tuh, gue bilang apa, gini gini Masih gini. makan tuh Islam gitu ya. Ya kan, Kena makan kok tuh, kan, nah gitu misalnya gitu. makan tuh ke karma lo katanya kan, mau bilang apa sekarang, mau bilang Islam itu baik ya apa gitu deh Nah, kan, udah tuh ya itu kan, murka Dewi Kwan In buat lu gitu. Enggak. udah Nah, kayak gitu. Udah kata mama, udah jangan balikan lagi sama dia, gini 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 kan. Udah, ya udah, tapi mama masih peduli ya, enggak langsung apa los usir, kontak. Bau gitu kan ada ya. usir gitu Bukan ngusir, ada yang model oh lu pindah agama semua semua los kontak. Paham enggak los kontak? ya. Iya, Enggak namanya dihubungi lu bodo amat mau mati mau hidup. Ya gitu, Tapi tetap peduli sampai sekarang masih peduli beliau, masya Allah. lu kalau mati jangan nyuruh gua yang nguburin lu, katanya gitu Tapi tenang, ngomongnya. ada kami. Ya. ada dapat. Orang Muslim nggak ada yang nggak peduli loh. Kira gimana orang Muslim? Ya, ngomongnya gitu, karena lu kan ditinggalin laki nih kan. Dulu kan katanya susah senengnya lo ditanggung sama laki lo, kalau lo meninggal laki lo kan yang ngurusin. Sekarang laki lo nggak ada nih, jangan suruh gue sama Enci lo yang ngurusin lo ya, kata lo urus sendiri. Saya bilang ya udah cuma bilang gitu doang. Iya paham tuh. Hmm, berat ya. Terjal ya. Ceritanya nggak, maksudnya gitu kan. Apa ya tadi ada ibu. Makanya saya pesan sama Ini anak-anak. enggak gini. Aku ngomong sama bang. Ini yang bikin capek ya. Itulah Enggak, pentingnya. ntar dulu dia mau pesan dulu sama anak-anak nih. Masih seru nih. Biarin dia pesan dulu. Aku masih, oh iya, soal Biarin dia mau pesan sama anak-anaknya. setelah ini, Oke. aku mau tanya gitu. Ketika kakak masuk Islam dan anak-anak saat itu kan muda ya? Iya. Ya ikut. Kenapa harus ikut kakak? Kakak paksa atau mereka memang ikhlas menerima? Saya nggak paksa, jadi mereka lihat saya sholat, saya tanya, ini nggak sembahyang, ya kan? Nggak sembayang sholat atau sembayang Sembahyang ini. dupaan. Oh artinya bebas beragama dalam. Oke, keren. Nah terus Lu gimana? nggak sembahyang, males lah. Terus lu mau jadi apa udah gede? Kayak gitu Nggak kan. bertuhan lu gitu ya? Lu mau jadi apa? Manusia itu harus punya pondasinya itu sholat. Ya kan saya gitu ini ke dia. Terus mereka cuma bisa diam. Terus saya bilang, lu orang udah gede, bukan anak kecil lagi. Sekarang lu pikir lu mau ikut agama gue, apa mau ikut agama oma lu? Gue nggak ngelarang, nggak ngatur, Oh, kayak gituin. Kan. Terus dia bilang, kalau aku ikut agama oma, kata dia, nanti aku sama mama makin bisa jauh. Ya itu mah terserah. Mereka nggak mau jauh dari Ya itu mah terserah. Saya balikin lagi, saya gituin kan. Gue mau orangnya demokrat, ya kan, terserah lo mau bagaimana, terserah. Cuman saya kasih tahu nih, cuman orang Islam yang bisa masuk surga. Selain orang Islam itu nggak akan. Walaupun iya kita namanya manusia pasti punya kesalahan, punya dosa. Tapi kalau kita minta sama Allah diampunin dosanya, insya Allah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka bilang, ya udah mah kita mau masuk Islam. Bener nggak? Jangan cuma setengah-setengah, jangan cuma KTP doang. Belajar bener-bener. Ya, oke. Kita ngajiin.
kita ngajiin, selama ada bapak itu kita ngajiin. Pas bapaknya pergi, saya kehilangan uang dong, ya kan. Saya kehilangan uang, nggak punya uang, mereka nggak bisa ngaji lagi, kan, nggak bisa bayar saya, nggak bisa bayar, ya udah mereka nggak ngaji, kita ngaji sama-sama, kita baca juz sama-sama, karena kita juga semua orang-orang belajar di sini kan. Saya baca juz amma tiap hari 5 ayat karena jangan suruh mereka langsung baca jedep 30 karena mereka pasti kaget kan. Oke, kita baca dulu 5 ayat yang ayat pendek-pendek. Kita baca surat yang pendek-pendek. Kita belajar sama-sama. Kan? Oke, belajar. Alhamdulillahnya saya cari sana sini, cari ngaji yang bisa ngajarin online secara gratis. Alhamdulillahnya ada. Belajarlah mereka tuh online secara gratis, ngaji abata gitu kan. Karena kalau mereka ikut saya ngaji di sana, di sana sini, akhirnya kan ngeganggu sekolah. Kan mereka juga nanti kecapean kan. Jadi udah mereka belajar secara online, seminggu 2 kali mereka belajar. Kalau saya kan seminggu bisa 3-4 kali belajar kajian sana sini. Tunggu, mohon maaf ini agak masuk ke dapur sedikit ya. Maksudnya sekarang untuk pemasukan itu dari mana? Pemasukan saya dagang es. Saya kadang dagang es. Kalau ada orang suruh bantuin, saya bantuin. Terus kalau misalkan kan Sunda Kelapa atau masjid, dia itu kalau misalkan ada acara besar yang mengundang orang ratusan, terus saya mualaf dipanggil untuk dagang di sana, buka bazar. Oh, tapi ya. Jadi kalau khusus mualaf itu free, nggak bayar admin. Tapi kalau selain mualaf, mereka harus bayar. Terus kalau untuk sehari-hari kan, saya nggak munafik ya. Ini Bang Sincan, saya nggak munafik nih. Kalau untuk sehari-hari ini, kalau misalkan kajian apa, semua kajian saya datengin. Karena kan kajian itu kan ada yang ngasih uang transport, ya kan. Datengin. Karena lumayan, cuma ongkos 20.000 bisa dapat 100.000, kan bisa buat perpanjang hari sampai 3 hari gitu. Jadi gitu. Itu kalau misalkan nggak dapet ya udah kita ambil ilmunya aja, ya kan, sama-sama pahala juga kan. Itu. Berarti punya harapan nggak nih anak-anak bisa suatu saat dapat ilmu agama yang mumpuni gitu? Kenapa? Punya harapan nggak anak-anak? Misalnya kayak pengen deh nyantrenin suatu saat, pengen deh suatu saat itu mereka itu. Kalau untuk nyantrenin, saya pengen, cuman kayaknya anak-anak nggak akan mau karena anak kan perempuan. Perempuan 3, cowok 1 ya. Cowok 1. Ya, emang jadi apa ya jadi? Apa? Udah. Itulah kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Kita udah mendengar kisah panjang luar biasa dari saya. Ya buat teman-teman yang kira-kira ya kita apa itu al mu'minu kal jasadil wahid. Orang beriman itu kepada Allah kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Seperti layaknya tubuh, apabila ada yang sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Tidak mungkin saat lidahmu sakit hingga tubuhmu yang lain tidak merasakan bahwa adanya kamu malas makan dan banyak hal yang membuat asupan gizi itu tidak bisa tersalur. Jadi saat kita udah melihat saudara kita yang mukmin seperti ini, udah beriman kepada Allah, andaikan kita punya apa ya, solidaritas daripada kita untuk membantu beliau, boleh ya, lembaga mualaf. Lembaga mualaf apa kok? Ini apa? Lembaga mualaf apa? Kalau seandainya kan? Kan ada api. Oh iya, Arimatea juga. oke, boleh dari Arimatea, boleh daripada APII yang nanti akan dicantumkan di. Wah, terima kasih. Tunggu. Ini bukan api punya loh, tapi ya udahlah. Ya udah Enggak apa-apa, nanti bisa di-cap, bisa diomongin. Makanya lu ngomongin ini Nggak last usah. tutup nih, ini. Tutup nih juga. Ini tutup. Nggak usah, aku nggak mau. Pengen. Nggak pengen. Ya udah aku itu aja. Oke, terima kasih banyak. Udah, Bang Sican tutup dulu. Oke, untuk pemirsa Opsi TV, terima kasih banyak. Alhamdulillah, makasih banyak ya Sinta ya. Ya. Buat Sinta terus belajar ngaji lagi, terus rutin sama Arimatea. Mudah-mudahan keluarga Sinta juga makin berkah, makin banyak pelajaran yang Sinta dapat ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana video tadi? Udah. Opsi TV.
terus menebar kebaikan. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe.